الفاتح أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولادي أنن وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى أروي الشيخ سمان وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafahu min ibadi masya bil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendaki akan menjadi waliullah. Wa khassahu bihamlis asrarihi wa jadzabahu min wilayhi bisairil inayah. Dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Washkuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya min asrari rabbaniyah. Dan aku syukur akan Allah Ta'ala akan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyati saniyah. Yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi mengikut akan jalan mereka itu yang bagus lagi mulia. Wa sallimu ala man sajadalah wal malak wa huwa fi suri abi suri. Aku pohonkan akan Allah Ta'ala supaya mengasih rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud baginya oleh sekalian malaikat padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim nuri. Dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikut akan jalan mereka itu abadu. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiqil Madani Khalifah Syekh Salman radhiyallahu anhu, ketahui olehmu hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manaqib aulia yakni kebagusan aulia turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manaqib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahunnya itu pada hari wafat gurunya serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian sekadar pahamku yang bodoh. Serta aku himpunkan setengah karamah guruku Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu al-jami baina syariati wa tariqah, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuhan Syekh Muhammad Saman itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan tariqah dan haqiqah, dan kepada aulia ilahi dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyid. Itulah pekerjaannya dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya dan melazimkan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit, dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh, lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunatul isyraq. Apabila sampai seperempat hari maka bangkit sembahyang sunatul duha, dan membanyakkan ia akan puasa sunnah karena riyadhah, yakni supaya biasa mengerjakannya semua itu di masa belum baliknya syahdan.
Di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan makanan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya yang demikian itu, maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari, manakala ia sudah makan maka dilihat makanannya seperti tiada dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, dan jangan syak sebenar-benarnya anakmu itu waliullah. Dan lagi adalah ia pada ketika musim dinginnya apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an mengambil akan air kemudian dipercikkan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dinginnya itu. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an dengan kain putih yang halus lagi tersunam dengan benang emas ketika belum baliknya, maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegang oleh hukum syara, tiada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah siang dan malam, lagi suka uzlah, yakni jauh daripada manusia dan masuk khalwah, dan melazimkan ziarah ke baki, dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke makam sekalian sahabat-sahabat. Lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu, dan adalah bidayahnya, yakni permulaan menjalani jalan thariqah memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih padahal di dalam khilwah, maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Saman daripada pakaian yang lain. Maka adalah ia menanamkan diri fi ardil khumul, yakni menutupi ilmunya dengan menzahirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada Hadratir Rasul menyuruh ia menzahirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinatul Rasul sebab mendengar perkhabaran itu, lalu mereka itu mengambil tarekat kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an dan dapat beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada murid-muridnya, jangan kamu sekalian mungkir kepada ahli Madinah yang ia sudah mungkir kepada aku di waktu ini, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang zahir seperti kezahiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang susah. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut, kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiada naik martabatku melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan zikrullah dan syuhud dan muraqabah dan membaca Quran dan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca istighfar dan banyak bersedekah, karena yang demikian itu memberi tasir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, bukannya yang bernama guru itu yang merahasiakan muridnya atas memerintah beribadah, akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada karamah akan pekerjaan dunia kepada darajah yang tinggi, yaitu akhirat. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa mengambil tarekat kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada didapatnya di dalam dunia fana ini dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, dan dapat sa'adah ketika sakratul maut dan diluaskan rezekinya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu,
Aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Abdul Qadir Jailani, ya barang siapa menyeru aku ya Saman 3 kali, niscaya hadirlah dengan lekas aku menolongnya akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyeru itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, kami tiada mati tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah serta kamu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin kaya abadan naqratu wan na'imu sarmadu. Artinya hanya dijadikan kamu kekal dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri, maka yang sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangannya yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu, barang siapa makan akan makanan kami maka masuklah ia ke surga, dan barang siapa masuk di rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya. Syahdan adalah hal Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepada orang akan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, karena ia menurut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal jan. Apabila datang nikmat karena menurut firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, artinya khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu, maka adalah karunia Tuhanku padaku bahwa menjadikan aku penunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia Tuhanku padaku bahwa ia menjadikan aku pada zaman sekarang rahmat atas segala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga atas kafir tiada menjadikan akan daku bala atas mereka itu. Dan tersebut pada mukhtasar ini setengah daripada karamatnya. Dan jikalau hendak mengetahui segala karamatnya radhiyallahu anhu, maka lihat olehmu pada kitab Manaqib Kubra, karena karamatnya tiada terhingga akan banyaknya, tetapi yang aku sebutkan pada mukhtasar ini sekadar menjadi lantaran turun rahmat atas sekalian orang yang hadir mendengarkan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul awliya tanzilur rahmah. Artinya bermula menyebut karamah aulia itu turun rahmat, maka memadailah sebagai ini bagi orang yang percaya. Syahdan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu an, dikeluarkan namanya itu daripada Lauhil Mahfuz sebagaimana yang tersebut di kitab Tabaqat Sayyidi Ahmad Syarmubi, yaitu setengah daripada Wazir Mahdi. Dan setengah daripada karamatnya radhiyallahu anhu, yaitu mengkhabarkan dengan dia Muqran bin Abdul Mu'in tatkala berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz, tatkala sampai di tengah laut maka kelihatan mega hitam, kemudian maka turun angin topan hingga hampir karam kapal itu, maka takutlah aku sehabis-habis takut, kemudian datang di dalam hatiku ilham, maka berdirilah aku pada luar kapal, maka berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman ya Mahdi. Tiba-tiba aku lihat orang dua datang berjalan di atas air hingga sampai ke kapalku, yang satu memegang pada pihak kanan dan yang satu memegang pada pihak kiri, maka matilah angin dan ombak itu dengan berkat orang dua itu, serta sampai aku ke negeri Hijaz dengan selamat. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan seorang raja soleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takaki, tatkala ia menuju daripada negeri Swiss jalan laut dengan maksud haji Baitullahil Haram dan hendak ziarah kubur Rasulullah SAW atas sebaik-baik layaran. Kemudian maka tiba-tiba kapal itu naik di atas karang hampir pecah, maka aku seru 3 kali dengan perlahan-lahan, ya Saman. Maka tiba-tiba turun kapalku itu dari atas karang, padahal tiada seorang yang mengetahui, maka lantas aku mengucap alhamdulillah dengan berkah karamat Tuan Syekh Muhammad SAW. Kemudian tatkala aku sampai di Madinah, diam aku serta aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad SAW beberapa masanya. Maka tatkala aku hendak pulang ke negeri Mekkatul Musyarrafah, maka mengadu aku pada Tuan Syekh Muhammad SAW
Lalu aku mengkhabarkan kepadanya, hai Tuhan kami, ada di dalam negeri kami raja yang sangat zalim mengerasi harta orang, maka ajarilah, hai Tuanku, suatu asma'illahi ta'ala yang boleh menulungi kejahatan mereka itu. Maka jawab Tuan Syekh Muhammad sama, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Kemudian aku ulangi pula perkataan itu 2 kali, maka jawabnya seperti perkataan dahulu juga. Maka heranlah dalam hatiku, aku minta suatu dari asma'illahi ta'ala yang boleh menolongi kezalimannya raja itu. Maka jawabnya, sebut namaku 3 kali. Tiba-tiba diketahui gerak hatiku. Maka katanya, adakah kau lupa engkau tatkala perahumu naik di atas karang, maka engkau sebut namaku 3 kali. Maka lantas dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada pecah. Maka aku tersungkur, lalu aku cium kedua tapak kakinya, serta aku sebut, hai Tuanku, adalah pengajaran Tuanku kepada hamba. Kemudian aku pulang ke Mekkatul Musyarrafah mendapatkan haji. Lalu aku pulang ke negeriku. Apabila datang suatu kejahatan daripada raja-raja itu, maka aku berhadap kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, serta aku sebutkan namanya 3 kali. Dari itu dengan berkatnya dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada kejahatan. Dan setengah daripada karamatnya, barang siapa menghabarkan akan dia oleh Sayyidi Muhammad Shalih Syahab Al-Madani, tatkala aku di Mekkatul Musyarrafah, maka perempuanku hendak beranak, terlebih sangat sukarnya. Padahal ketika itu tiada seorang dukun, maka sangatlah susah hatiku. Kemudian daripada sudah habis ikhtiarku, maka aku baca Fatihah kepada Tuan Syekh Muhammad Saman hingga selesai daripada membaca waja'alna min kulli daikin faraja wa min kulli hammi wa bala'in makhraja. Maka aku hendak membaca yang kemudiannya daripada itu, maka tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku. Lalu ia berkata, sebut dan ulangi olehmu akan dia kerap-kerap 3 kali. Maka aku ulangi, maka beranaklah perempuanku itu dengan mudah berkat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Dan setengah daripada karamatnya bahwasanya Syekh Abdullah Al-Basra disangka orang salah perbuatannya, maka dibunuh ia di dalam penjara serta dirantai pada malam 7 likur hari bulan Ramadan di Mekkatul Musyarrafah bidari sa'adah. Maka lantas ia baca tawassulnya Tuan Syekh Muhammad Saman hingga sampai ya Rabbi waghfir lil abdil jani Muhammad syahiri bisaman. Lagi berteriak sehabis-habis suaranya ya Saman 3 kali, maka jatuhlah rantai besi itu daripada lehernya. Maka rantai itu dipulangkan pada penjaga penjara itu hingga 3 kali di dalam 3 malam. Maka ia baca pula serta berteriak seperti dahulu juga, maka jatuh lagi rantai besi daripada lehernya. Maka lantas dilepaskan dari penjaranya, lalu dibalikannya lagi, diberinya harta. Maka adalah diketahuinya daripada murid Tuan Syekh Muhammad Saman. Lalu ditanya tatkala duduk di babi ziyadah, apa engkau lihat tatkala engkau di dalam penjara itu? Maka katanya, tatkala aku meneriakkan ya Saman 3 kali, aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an berdiri, ia di hadapanku lagi marah. Manakala aku pandangi akan dia, tersungkurlah aku, lalu lupa diri, jasadku seperti kelengar. Manakala aku ingat daripada itu, maka aku dapat rantai besi itu sudah jatuh daripada leherku. Dan setengah daripada karamatnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang yang mengkhabarkan akan dia seorang lagi pada ahli Madinatul Rasul. Tatkala aku duduk di dalam negeri Roma, maka keluar aku serta 10 orang menunggu kuda. Tatkala sampai kami di tengah hutan, maka tiba-tiba bertemu kami dengan beberapa orang penyamun. Semuanya orang itu di atas kuda serta senjatanya yaitu daripada orang Qati'ut Thariq. Maka susahlah aku sehabis-habis susahku hingga kami menyangka tiada bisa kembali lagi. Maka kami berhadap kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an syahdan. Maka cukuplah sebagai ini keterangan karamatnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an bagi orang yang hendak mengambil berkahnya. Dan jikalau berkehendak yang lebih panjang, maka hendaklah melihat pada manaqibil kubra wallahu a'lam. Dan adalah ketika diperanakan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 1189 Hijriah, hari Arba'ah 2 hari bulan Dzulhijjah Mubarak.
dan kuburnya di Baqi, hampir kubur-kubur segala istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa membaca manaqib Syekh Muhammad SAW radhiyallahu anhu pada tiap-tiap tahun dengan orang banyak serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah, apalagi dikerjakannya pada hari wafat, yaitu niscaya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, lagi disampaikan oleh Allah taala akan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna tawassalu bima yatawassalu ilaika wa bi alihi wa ashabi dzakirina alayka wa biman taliyat min hadzal mahalli atharuhu wa lahab على الحاضرين سموسه أقماره أن توفقنا في الأقوال والأفعال خصوص النيات وتبدل السيئات الحسنات وأن تغسل ببرد عفوك دارنا نفوسنا وأن تنوّر بمشكاة معرفتك حنادس قلوبنا وتخفنا بالطافيك الخفية عند النزول هادم اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند خلول الممات وكف عنا الجور والمظالم وأكف علينا وقف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار وادخلنا في سلك جاههم العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا به خلاء المواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المآرب وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبسيئات غفرانا وصلي اللهم على خير الأنام وآله وأصحابه البررة الكرام ما أصغت أذن لسماع ذكر كمال الأعلام وفاز بركوب جواد المهل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.